Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Saifuddin Zuhri, pengampu mata kuliah Koperasi Syariah. Yuk kita simak bersama perkuliahan Koperasi Syariah pada siang hari ini. Mari kita mulai. Baiklah, saya mulai. Apa itu Koperasi Syariah? Dan bagaimana sih koperasi syariah itu? Baiklah, kita simak bersama. Kita mulai dengan pengertiannya. Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan menurut S-Bukhari, koperasi syariah adalah koperasi yang mensejahterakan ekonomi para anggotanya sesuai norma dan moral Islam, berguna untuk menciptakan persaudaraan dan keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sedangkan menurut Ahmad Ilham, usaha koperasi ini adalah meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik, bermanfaat, serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil yang tidak mengandung unsur riba. Secara umum, pengertian koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Semua unit usaha, produk, dan operasional koperasi ini dilakukan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fungsi dan peran koperasi syariah. Yang pertama adalah untuk pengembangan potensi anggota. Jadi, membangun dan mengembangkan segala potensi yang ada pada setiap anggota secara khusus, serta meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat secara umum. Yang kedua adalah memperbaiki atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia para anggotanya agar lebih amanah, profesional, konsisten, dan konsekuen dalam menjalankan prinsip-prinsip ekonomi syariat Islam. Yang ketiga adalah berupaya mewujudkan dan meningkatkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas demokrasi dan kekeluargaan. Yang keempat, fungsi dan peran koperasi adalah menjadi sebuah wadah atau mediator yang menghubungkan antara penyandang dana dengan pengguna dana sehingga pemanfaatan harta lebih optimal. Yang kelima adalah berusaha untuk memperkuat kesejahteraan ekonomi setiap anggota koperasi sehingga saling bekerja sama dalam melakukan kontrol terhadap operasional koperasi. Yang keenam, membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi para anggota dan masyarakat luas. Yang ketujuh adalah membantu menumbuhkan dan mengembangkan berbagai usaha yang produktif bagi para anggota koperasi. Yang kedelapan adalah tujuannya untuk kesejahteraan anggota atau al-falah. Berikutnya adalah prinsip koperasi syariah didasarkan pada 4 kategori, yaitu kekayaan merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bisa dimiliki sepenuhnya oleh siapapun secara mutlak. Yang kedua, setiap manusia berhak dan diberi kebebasan untuk bermuamalah selama hal tersebut sesuai dengan ketentuan syariah. Yang ketiga, umat manusia adalah khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi ini. Yang keempat adalah menjunjung tinggi keadilan serta menolak semua yang berhubungan dengan ribawi dan pemusatan sumber ekonomi pada sekelompok orang. Landasan koperasi syariah ada 3. Pertama adalah berdasarkan syariat Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, secara tolong-menolong, ta'awun, dan saling menguatkan atau takaful. Yang kedua adalah berlandaskan pada Pancasila
dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga adalah berlandaskan pada asas kekeluargaan dan kepentingan bersama. Sedangkan syarat usaha koperasi syariah adalah semua kegiatan di dalam koperasi syariah ini merupakan kegiatan usaha yang halal, baik, bermanfaat, dan menguntungkan dengan sistem bagi hasil. Yang kedua, koperasi ini harus menjalankan fungsi dan perannya sebagai badan usaha sebagaimana disebutkan dalam sertifikasi usaha koperasi. Yang ketiga, setiap usaha yang dijalankan oleh koperasi harus mengacu pada fatwa dan ketentuan dari Majelis Ulama Indonesia. Yang keempat, setiap usaha yang dijalankan oleh koperasi ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 15 /DSN/MUI/9 dan tahun 2000 bahwa pada dasarnya koperasi syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil atau revenue sharing maupun bagi untung atau profit sharing dalam pembagian hasil usahanya dengan mitra atau anggota sesuai kesepakatan rapat anggota. Prinsip revenue sharing yang dibagikan kepada anggota adalah pendapatan atau revenue. Jadi pemilik dana atau anggota menanggung kerugian juga jika usaha dilikuidasi dan jumlah aktiva lebih kecil dari kewajibannya. Sedangkan prinsip profit sharing yang dibagikan adalah keuntungan atau profit. Pemilik dana tidak menanggung kerugian jika karena kerugiannya diakibat kelalaian pengurus. Yang terakhir, tujuan koperasi syariah adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya dan juga kesejahteraan masyarakat secara umum, serta membangun perekonomian Indonesia sesuai prinsip-prinsip Islam. Demikian tadi perkuliahan koperasi syariah, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada perkuliahan yang akan datang. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.